Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Ibu dan Bapak sekalian, warga kelompok tani, saat ini saya sedang berada di sebuah greenhouse penuh tanaman melon. Ini milik Pak Bodi Pranata, ini di Getasan Salatiga. Ibu dan Bapak sekalian, warga kelompok tani, bisa dilihat di sekitar greenhouse ini hampir semua pertanaman terserang oleh penyakit, yaitu gejalanya adalah daun tampak menguning seperti terinfeksi oleh cendawan, dan kalau dibiarkan lama-lama menjadi kecoklatan, kemudian meluas dan akhirnya kering seperti saat ini. Jadi kalau dipegang itu berbunyi kresek. Jadi biasanya juga di tingkat petani disebut penyakit kresek. Jadi munculnya trotol-trotol ini atau bercak-bercak ini pada daun yang kemudian menguning, kemudian coklat, dan kemudian mengering, ini adalah suatu bentuk serangan berat daripada dimungkinkan cendawan. Setelah kita identifikasi di laboratorium, ternyata tanaman ini yang terlihat di gambar ini adalah terserang penyakit busuk daun. Jadi busuk daun dan kemudian muncul embun jelaga atau jamur, dan ini disebabkan oleh Pseudoperonospora cubensis, Pseudoperonospora cubensis. Jadi ini adalah jamur embun bulu yang banyak menyerang pertanaman melon pada musim penghujan. Dan ini disebabkan oleh situasi cuaca yang tidak menentu, dan kemudian timbul kelembapan yang tinggi, dan biasanya juga dibantu oleh kondisi tanah yang cukup asam. Jadi cukup asam. Jadi pH-nya rendah, kelembapan tinggi, dan kemudian banyak angin dan curah hujan yang dapat membantu penyebaran spora kepada beberapa pertanaman yang lain melalui daun. Jadi kalau spora sudah menyebar lewat bantuan angin dan percikan air hujan, itu jatuh di beberapa permukaan daun, kemudian mereka akan terinfeksi menguning, dan kemudian seperti ini. Ibu dan Bapak sekalian, dan fase ini biasanya juga menyerang tidak hanya fase vegetatif, tetapi juga fase generatif, sehingga mengganggu pembentukan buah. Sahabat petani dan saudaraku semuanya, jadi kalau di pertanaman yang sudah cukup parah seperti ini, dengan serangannya busuk daun atau embun bulu atau penyakit kresek ini, rekomendasi yang ingin saya sampaikan kepada warga kelompok tani, khususnya untuk Mas Bodi di lahan ini ya, ini cukup berat memang. Jadi karena hampir merata di semua pertanaman sudah terserang, jadi intensitasnya berat. Jadi yang pertama-tama yang ingin kami sampaikan adalah perbaikan drainase atau saluran air, atau di beberapa, kalau ini kebetulan di pot atau di tidak di pertanahan umum ya. Jadi ya memang harus diperbaiki supaya tidak ada tanah yang air yang menggenang. Kemudian kocor mungkin untuk meningkatkan keasaman tanah. Kocor tanaman atau siram dengan dolomit mungkin bisa untuk meningkatkan pH tanah. Kemudian yang pasti harus dihentikan pemupukan untuk sementara pada saat proses pertanaman ini untuk menjadi sembuh atau baik kembali. Kemudian aplikasi fungisida mungkin bisa dicampur dengan bakterisida, karena kebanyakan pada pertanaman semacam ini juga komplikasi dengan bakteri. Bisa diaplikasikan setiap 3 hari atau 2 hari sekali selama mungkin kira-kira 6-7 kali, sambil menunggu proses penyembuhan daripada tanaman ini. Dan apabila proses penyembuhan itu diperoleh, tanah tumbuh kembali, mungkin
proses pemupukan bisa dilanjutkan kembali. Demikian Ibu dan Bapak sekalian warga kelompok tani, saya berharap ke depan untuk lebih berhati-hati pada tanaman melon agar tidak terjadi seperti yang dilakukan oleh Mas Bodi ini. Terima kasih, sukses, salam petani.